Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang peralatan laboratorium. Mengingat pentingnya materi ini, maka tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip ya. Namun, sebelum mengetahui materi ini lebih lanjut, bagi kamu yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Peralatan merupakan bagian penting yang harus diketahui sebelum melakukan proses pengerjaan di laboratorium mikrobiologi. Hal ini bertujuan agar kita mengenal dan memahami cara penggunaan serta prinsip kerja dari alat-alat yang digunakan pada laboratorium mikrobiologi. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam sterilisasi. Yang pertama, oven, autoclave, bunsen, dan membran filter. Oven merupakan alat sterilisasi yang digunakan untuk metode sterilisasi fisika dengan prinsip penggunaan panas kering. Suhu yang digunakan berkisar 160 hingga 180 derajat Celcius selama 2 hingga 3 jam. Alat-alat yang disterilisasi pada oven adalah alat-alat yang tahan terhadap pemanasan, seperti alat gelas dan tidak memiliki skala. Adapun prinsip kerja oven yaitu dehidrasi, desikasi, dan denaturasi protein sel bakteri. Yang kedua, autoclave. Autoclave merupakan alat sterilisasi untuk metode sterilisasi fisika dengan prinsip menggunakan panas lembab atau panas uap bertekanan. Suhu yang digunakan adalah 121 derajat Celcius selama 15 menit, disertai dengan tekanan 1 atmosfer. Alat yang disterilisasi pada autoclave adalah alat-alat yang tahan terhadap pemanasan, seperti alat gelas yang memiliki skala, yaitu gelas ukur, Erlenmeyer, dan yang lainnya. Selain itu, autoclave juga digunakan untuk sterilisasi medium. Yang selanjutnya adalah bunsen. Bunsen merupakan alat sterilisasi yang digunakan untuk pengerjaan aseptik dan untuk sterilisasi OC bulat maupun OC lurus. Selanjutnya adalah alat sterilisasi mekanik. Alat sterilisasi mekanik berupa membran filter. Alat sterilisasi mekanik membran filter digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang digunakan di laboratorium mikrobiologi. Adapun diameter pori dari membran atau filter membran yang digunakan berkisar antara 0,01 hingga 10 mikrometer. Selanjutnya adalah alat-alat ukur. Alat ukur digunakan untuk mengukur berdasarkan satuannya masing-masing. Adapun alat ukur yang digunakan adalah gelas ukur, spektrofotometer, timbangan analitik, colony counter, dan jangka sorong. Gelas ukur biasanya digunakan untuk mengukur volume cairan seperti Aquades pada pembuatan medium. Yang kedua, spektrofotometer. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur jumlah koloni bakteri atau jumlah bakteri dalam suatu inokulum. Selanjutnya adalah timbangan analitik. Timbangan analitik digunakan untuk mengukur jumlah bahan yang akan digunakan, seperti melakukan penimbangan jumlah medium. Selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter zona hambat dari mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah colony counter. Colony counter digunakan untuk menghitung jumlah koloni dari mikroorganisme. Selanjutnya adalah alat transfer. Alat transfer digunakan untuk memindahkan biakan bakteri atau mikroorganisme atau cairan-cairan mikrobiologis. Adapun alat-alat transfer berupa mikropipet, jarum OC, spoit, dan pinset.
Selanjutnya adalah wadah kultivasi. Wadah kultivasi digunakan untuk menanam atau menumbuhkan mikroorganisme. Adapun alat-alatnya berupa tabung reaksi, tabung Durham, tabung ulir, Erlenmeyer, dan cawan Petri. Erlenmeyer sebagai wadah kultivasi biasanya digunakan untuk wadah fermentasi. Selanjutnya adalah alat homogenisasi. Alat homogenisasi digunakan untuk menghomogenkan atau homogenisasi dari suspensi, baik itu berupa biakan mikroorganisme. Selain itu, juga digunakan untuk homogenisasi pada media atau larutan yang lainnya. Adapun alat-alat homogenisasi berupa batang pengaduk, Drygalski, vortex, dan magnetic stirrer. Selanjutnya adalah alat-alat tambahan yang lain berupa laminar airflow, di mana laminar airflow merupakan tempat pengerjaan aseptik yang dilengkapi dengan blower yang akan mendorong udara secara laminar sehingga udara di dalam tetap dalam keadaan steril. Selain itu, laminar airflow juga dilengkapi dengan lampu UV yang wajib dinyalakan sebelum pengerjaan, yakni 30 menit sebelumnya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan laminar airflow adalah sebelum penggunaan laminar airflow, dilakukan penyemprotan alkohol terlebih dahulu pada meja kerja. Alat selanjutnya adalah inkubator. Inkubator merupakan alat atau ruang yang digunakan untuk proses inkubasi, yaitu ruangan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Adapun suhu yang digunakan pada inkubator untuk bakteri adalah sebesar 37 derajat Celcius. Sedangkan proses inkubasi untuk kelompok jamur dilakukan pada suhu ruang atau di dalam enkas pada suhu 25 derajat Celcius. Alat selanjutnya adalah kulkas. Terdiri dari kulkas media dan kulkas biakan bakteri. Penyimpanan media dan bakteri dilakukan pemisahan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi silang antara medium dan mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah alat-alat tambahan yang diperlukan ketika melakukan aktivitas mikrobiologi. Ada baju laboratorium, masker, kamera, tisu, dan kertas label. Nah, sudah paham kan materi tentang peralatan mikrobiologi? Namun, jika kamu merasa masih ada yang kurang jelas, silahkan ajukan pertanyaan pada kolom komentar. Dan jika kamu merasakan manfaat atas video kali ini, jangan lupa di-share ya, karena berbagi ilmu sedikit jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Sekian dari saya, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.